Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, rekan-rekan, sudah berapa lama kita melakukan pembelajaran jarak jauh? Kapan pandemi ini akan berakhir? I don't know, aku gak tahu. Ya, sangatlah tidak mudah untuk kita bertahan pada hari-hari seperti ini. Tidak ada yang siap, benar-benar siap sampai kapan? Tapi tetap semangat kita lakukan. Bertahan dengan masih untuk menyongsong norma baru. Adaptasi apa saja yang kita lakukan untuk kesempatan pagi hari ini? Ya, masa pandemi tidak kita lupakan, harus kita semangat. Tetapi kita harus menjaga kesehatan kita. Dalam pagi hari ini kita tidak membahas tentang dunia pandemik, tapi juga masalah pendidikan juga. Ya, untuk kali ini tak kenal maka tak sayang. Saya Basuki Setiawan dalam acara Bincang Guru. Wow. Kita berada di alam yang sangat luas, pegunungan di sana, dan wah, ini jembatan apa menara ya? Luar biasa sekali. Di samping-samping saya itu ada narasumber yang luar biasa. Ya, untuk kesempatan pagi hari ini, kepengen tahu siapa? Iya, ini adalah ada Ibu Eni Susiana. Selamat pagi Ibu. Iya, cantik sekali. Waalaikumsalam. Semangat Ibu ya. Beliau adalah oke, siap. Ya. Beliau adalah ya seorang guru yang semangat, yang loyalitas, yang penuh dedikasi dan mendorong siswa-siswinya menjadi pintar ya. Ya. Selanjutnya adalah Ibu Masayu Indah. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Oke. Waalaikumsalam dan kudung kuningnya. Wow, cerah sekali seperti pagi hari ini. Oke, semangat ya Bu. Insya Allah selalu semangat. Ya, yang ketiga adalah Ibu Siti. Gimana kabarnya Bu A? Iya, Bu Siti Solihah. Pagi saja ya. Oke. Iya. Sehat Ibu? Semangat. Oke, ya. Kita semangat sekali dalam masa pandemi ini. Pembelajaran jarak jauh Bu, no problem ya. Kita selalu semangat aja. Bagaimana cara pemberian kita ya? Oke. Semuanya yang ada di sini ya, yang kami hormati Ibu, yang pagi hari ini bertempat di aula kebun ya ibaratnya ya, halaman yang bagus sekali, indah. Ya, kita di sini akan berbincang-bincang bersama. Mungkin pemirsa di rumah juga berbincang-bincang bersama, ya, yaitu tentang program ya, program yang baru yang dari Kemendikbud ya, Republik Indonesia, yaitu Merdeka Belajar ya Bu ya. Ya, sepertinya mungkin ada yang belum tahu Bu, ya apa itu Merdeka Belajar ya, untuk implementasikannya gitu. Ibu monggo silakan Bu Eni. Ya. Terima kasih Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada diri saya, dan sangat terhormat sekali saya ini berada di acara Bincang Guru, sebuah acara yang tentunya sangat menarik ya bagi dunia pendidikan. Ya. Begini Pak Bas, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu sebuah program baru dari Kementerian Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri kita yang baru, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim. Ya, esensi dari Merdeka Belajar sebetulnya kemerdekaan berpikir. Nah, kemerdekaan berpikir ini harus dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Baru kita akan memberikan proses pembelajaran itu kepada siswa-siswi. Nah, ke depan Pak Bas, model pembelajaran kita itu bukan lagi seperti saat-saat kemarin, yaitu kita dikungkung dalam sebuah ruangan kelas. Hanya ada guru dan murid satu arah ya Pak. Nah, nanti ke depan itu pembelajaran kita yang dimaui dengan Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa-siswi kita. Bisa dengan outing kelas,
Ya. bisa juga dengan outbound. Seperti kita ya ini. Ya, Bu, seperti ya. kita ini yang di Iya. suasana di Suasana luar ya, yang luar ya. sangat sejuk sekali Iya. ini. Ya. Dengan demikian, anak-anak akan diberikan waktu yang sangat luas untuk berdiskusi dengan guru. Dengan seperti ini akan melahirkan anak-anak yang kreatif, anak yang pemberani, anak yang memiliki sopan santun, beradab, dan memiliki kompetensi. Tidak hanya mengandalkan tentang ranking saja yang selama ini sangat meresahkan orang tua. Ya. Kemudian di dalam Merdeka Belajar ini, Pak Bas, ada 4 gebrakan yang digulirkan oleh Mas Menteri kita. Apa aja itu, Bu? Ya, yang pertama itu tentang ujian nasional. Jadi ke depan ujian nasional itu akan diganti dengan istilah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kemudian gebrakan yang kedua yaitu tentang ujian sekolah berstandar nasional. Ya, USBN. Ya, nanti USBN ini akan diberikan keleluasaan, diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan atau kepada sekolah. Kalau selama ini anak-anak kita ujian itu kisi-kisi 75% berasal dari pusat. Ya, nah ke depan itu 100% akan diberikan kewenangannya kepada satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian yang ketiga Pak Bas, gebrakan dari Mas Menteri itu tentang penyederhanaan RPP. Yang tadinya kita membuat RPP itu bisa berlembar-lembar sehingga waktu kita habis untuk membuat RPP. Dengan penyederhanaan RPP ini diharapkan waktu yang tersisa itu full untuk memikirkan proses pembelajaran. Tapi tentunya satu halaman ini pun tidak mengurangi esensi dari RPP itu. Ada tujuan, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Nah, dan yang terakhir Pak Bas, gebrakan yang terakhir adalah tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, sudah 3 tahun terakhir ini kita menggunakan PPDB sistem zonasi. Ya, dengan sistem zonasi ini kita akan memupus adanya sekolah-sekolah favorit. Ya, jadi tidak ada lagi sekolah favorit di mana anak-anaknya itu adalah memang input anak-anak yang memang pandai-pandai. Ya, jadi dengan adanya sistem zonasi ini memberikan keleluasaan, kesempatan kepada SMP-SMP yang berada di daerah lain untuk tetap bisa menerima anak-anak yang pandai, anak-anak yang menengah, dan anak-anak yang lemah. Itu sementara Pak Bas mengenai gebrakan yang diberikan oleh Mas Menteri kita dengan Merdeka Belajar. Wow, luar biasa sekali Ibu ya. Ya, yang disampaikan Ibu Eni, terima kasih sekali Bu. Ya, tadi adalah USPN ya yang ujian nasional yang nanti akan diganti. Ya, gitu. Ya, 4 pilar ya Bu ya. Betul, ya. Untuk menuju ya, maksudnya menerapkan hal yang tadi ini menurut Bu Yayu gimana Bu untuk berinovatif? Ya. Gitu. Tadi maaf Pak Bas, tadi ada sedikit yang saya tambahkan mengenai ujian nasional. UN ya Bu ya. Nah, iya yang ujian nasional itu, tadi, ya. Jadi nanti ujian nasional itu kan tadi nanti akan diganti dengan yang namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ya. Nah, AKM di sini itu yang dinilai nanti itu ada 3 hal Pak Bas. Yang pertama itu tentang literasi. Kemudian yang kedua tentang numerasi. Dan yang ketiga tentang karakter. Nah, literasi di sini yang diminta itu bukan lagi sejauh mana anak-anak itu bisa membaca, bukan itu saja. Tetapi yang diminta di sini literasi itu adalah anak-anak kita jadi bisa memahami isi ya? sebuah bacaan, konsepnya, sehingga dia bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa mengerjakan sebuah masalah, memecahkan masalah, begitu. Kemudian yang kedua tentang numerasi. Ya, jadi numerasi di sini bukan lagi kita itu melihat angka nilai matematika bagus.
Tidak. Iya. Tapi numerasi di sini adalah bagaimana anak bisa menalar, Oh, bisa iya. menalar. Kemudian dia tahu konsepnya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata, Pak Bas. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang karakter. Nah, penilaian karakter ini nanti bukan berarti kita pengetahuan mengetes tentang karakter siswa, tidak. Tapi karakter di sini adalah kita menilai sejauh mana anak-anak kita itu menerapkan asas-asas Pancasila Oh, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, tentunya untuk menerapkan ini semua dibutuhkan guru yang kreatif, guru yang inovatif, serta guru yang berkarya tentunya, Pak Bas. Oke. Begitu. Iya, Bu Eni. Itu yang dimau Luar dari biasa. Merdeka Belajar. Oke, berarti Ya. ini satu kesatuan ya Bu ya, Betul satu kesatuan. sekali, ya. Dan penerapannya ya tadi ya. Ya, betul. Berarti kan guru yang berkarya, Inovatif, ya. dan satu lagi Berkarya tadi. berkarya. Ya, Ya. betul. Untuk berinovatifnya, untuk Bu Yayu bisa menjelaskan seperti apa sih inovatif seorang guru itu? Baik, terima kasih Pak Basuki yang telah berikan kesempatan kepada saya. Ya, kalau menurut saya, pembelajaran yang inovatif itu adalah pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri secara mandiri. Seperti kita ketahui bersama ya, Bu Eni, Bu Aat ini ya, bahwa inovatif berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya menemukan atau sesuatu yang baru. Oke. Dengan demikian berarti pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran yang sifatnya baru, yang jangan seperti model-model yang dulu, Zaman dulu jadul gitu yang ya, Bu, ya? seperti yang biasanya, Oh, tetapi iya. kita butuh suatu pembaruan. Oke. Ya, jadi pola-pola lama mungkin sedikit-sedikit kita tinggalkan ya, yang hanya monoton, hanya menghafal Itu aja, ya. gitu ya. Itu kita harus tinggalkan. Kita harus ubah mindset kita selaku guru dalam memandang sebuah proyek atau program pembelajaran. Itu demikian. Oke. Ya, itu Pak Basuki. Oke. Untuk penerapannya tadi, mengimplementasikannya itu, Ibu ada contoh mungkin bagaimana? Oh iya. Baik, ini mungkin juga kaitannya dengan masa pandemi sekarang ya. Oke, iya, Mas. Kalau mungkin katakanlah kita dulu mengajar di kelas, kita bisa berinovasi ya dengan melibatkan siswa, kita punya karya-karya membawa siswa outing kelas, mudah sekali ya. Tapi kendala yang kita hadapi sekarang ini kita berjauhan. Jarak Kita jauh. tidak tahu mau sampai kapan masa-masa ini akan berakhir, tak tahu. Kita harus punya strategi atau trik ya. Oke. Kayak misalnya begini, mungkin saya analogikan ya. Katakanlah ada dua pertemanan nih katakanlah. Kok jauh-jauhan terus nggak pernah ketemu muka, lama-lama Jenuh ya? ya chemistry-nya muncul Oh, nggak? kurang-kurang Nah, gitu ya. rasa ketertarikannya itu muncul apa tidak? Chemistry-nya tidak ada ya? Chemistry-nya tidak ada ya, pasti Seperti ini buah apa hati ya? yang masih muda pasti tahu lah ya gitu kan. Nah, bagaimana itu juga dalam sebuah proses pembelajaran juga ada interaksi ya kan antara siswa dengan guru. Ada chemistry. Chemistry itu fungsinya untuk apa? Untuk motivasi bagi siswa. Bagaimana siswa itu termotivasi mengikuti pelajaran ya, selalu tertarik, tidak jenuh. Nah, Oke. gitu. Ada beberapa model yang bisa saya sampaikan ya Pak Basuki. Oke, silakan. Yang pertama mungkin kalau ibu-ibu ini sudah tahu ya discovery inquiry, itu contohnya adalah sebuah program pembelajaran ya, model-model pembelajaran yang sifatnya adalah memecahkan atau kemudian menemukan jawaban dari suatu masalah. Kita menemukan siswa, guru bisa memberikan pancingan atau stimulus, siswa kemudian menemukan. Yang kedua mungkin tadi Bu Eni sampaikan juga ada konten-konten yang menarik. Jangan hanya melulu ambil dari YouTube kemudian tanpa kita mengolahnya. Kita harus punya ide ya, bagaimana supaya Zoom itu menjadi menarik, bagaimana supaya Google Meet itu menjadi menarik. Oke, ya. Ungkapkan video, lakukan video-video atau membuat video-video yang sifatnya CTL, Oke. contextual teaching learning ya. Oke. Kita memakai lingkungan sekitar kita Siap. sendiri. Jangan menggunakan lingkungan yang lain, gunakan lingkungan sekitar. Oke. Ya. Mungkin yang ketiga adalah tadi yang saya sampaikan juga tentang project based learning. Project Apa based itu? learning itu adalah sebuah pembelajaran yang menghasilkan proyek, di mana ini sangat menarik karena ada kolaborasi antara siswa, orang tua, ya, dan guru. Ya. Kalau dulu sebelum pandemi orang tua mungkin tidak terlalu terlibat ya, Bu Eni, mungkin lah, udahlah urusannya sekolah gitu kan. Tapi sekarang di masa pandemi, apalagi anak-anak SD, ketergantungan kepada orang tua itu masih besar.
Jadi kita buat sebuah program-program pembelajaran yang melibatkan orang tua. Oke. Itu mungkin ya. Jadi tadi juga menyangkut yang Bu Eni sampaikan bahwa tagihan atau tuntutan nanti anak nanti akan menghadapi AKM atau asesmen kompetensi minimum ya. Jadi ada 3 komponen, literasi, numerasi, dan survei karakter. Proyek pembelajaran yang kita sampaikan atau program pembelajaran yang kita sampaikan juga harus termasuk ini, include di sini. Ada 3 komponen. Mungkin itu Pak Basuki ya. Wah, tadi berarti satu kesatuan ya Bu ya. Betul sekali antara Pak siswa, Basuki. orang tua, Ada kolaborasi. dan Itu yang kolaborasinya penting. ya, dan Betul. guru. Mungkin Pak Bas sebentar, Mbak Ayu, menarik tadi contoh konkretnya ya untuk pembelajaran di Iya, tadi. itu yang menyangkut literasi itu tadi Oh, begini. Mungkin kayak gini. bisa dicontohkan Saya ambil buat contohkan kita. ya. Iya, katakanlah iya. Kita ambil contohkan kita guru memberikan sebuah resep masakan. Wow, kita Resep mau masakan itu tidak melulu hanya pembelajaran SBDP ya, Oke. tapi kita bisa masukkan itu muatan IPA. Katakanlah misalnya kita tentang nilai gizi, kandungan makanan. Oke. Di resep masakan itu ada tepung, ada telur, ada minyak. Mana proteinnya, mana karbohidratnya, Oke. anak jadi langsung tahu. Tahu ya. Bukan hanya hafalan saja, tapi Oke. anak langsung tahu. Kemudian kemampuan literasinya bisa tergali dari langkah-langkah resep. Oke. Oh, setelah ini kemudian menimbang, kemudian menggoreng. Anak memahami, mencerna apa tulisan di situ. Ya. Iya. Terus numerasinya, mungkin katakanlah kita muatan matematika, pecahan. Oh, kalau satu resep butuh 10 telur. Kalau setengah resep butuh berapa? Kalau dibuat 1,5 resep butuh berapa? Berapa gitu? Iya, bisa dimasukkan nilai uang. Ya, nilai uang juga bisa masuk ya Bu. Ini buat ya. Katakanlah kalau satu resep telurnya butuhnya 10.000. Kalau setengah resep berarti berapa uangnya? Iya. Ya, itu Jadi mungkin melatih anak seperti tuh berpikir itu. ya, Bu? Betul, jadi langsung menghadapi dunia nyata Nyata. yang nanti berguna di kehidupan sehari-hari. Itu kolaborasi juga ada di dalam Ada ya. rumah ya. Karakter yang tumbuh juga Iya. ada Bu. Asas Iya. Pancasilanya mungkin ya. Iya, Iya, betul, ada betul, orang iya. tua, kasih Iya, iya, iya. sayang. Iya, itu ada sekali. Iya, iya. Demikian. Chemistry dari ibu dan anak ya. Waktu Iya, betul. pembuatan waktu itu. Mendukung pendidikan ya. Iya. Kita semakin apa? mencerminkan merdeka belajar. Betul, Oke, betul. Di iya. sini esensi dari Merdeka Belajar ini Iya. seperti ini. Iya. Perbincangan kita semakin luar biasa. Iya, iya. Ya. Ada satu yang belum. Iya. Iya. Tadi berarti kesimpulan ya untuk penyatuan dari orang tua, siswa dan guru terutama. Iya, iya. Dan juga Kolaborasi sekolah. lah. Kolaborasi Iya. ya. Nah, sekarang untuk menyikapinya, tadi kan dengan merdeka belajar, berinovatif dan berkarya. Betul. Hmm. Iya, Seperti betul. apa sih kalau ibu guru, Pak guru berkarya? Ya, mohon penjelasannya monggo Bu Aat. Ya, terima kasih Pak Basuki. Untuk membicarakan berbincang-bincang tentang guru berkarya, ini sangat menarik sekali. Tentunya tidak lepas dari pembahasan guru merdeka belajar dan guru inovatif. Seorang guru yang inovatif pastinya bisa memunculkan guru berkarya seperti itu. Sebagai pendidik, guru itu kan dituntut untuk mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap yang sesuai dengan profesinya. Nah, sebagai guru profesional tentunya juga harus bisa mengatasi pembelajaran dan persoalan-persoalan yang saat ini sedang kita hadapi ya. Persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi ini kan pembelajaran online, Jarak jauh ya Bu ya. jarak jauh, yang ada pro kontra seperti itu ya. Kadang-kadang orang tua ingin cepat-cepat tatap muka seperti itu, tapi kita Udah sabar, seperti udah buah si sabar. malakama ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, mengatasi persoalan-persoalan ini hendaknya guru itu jangan menyerah dan belajar, Oke. belajar dan terus belajar. Nah, Belajarnya dari mana aja Nah, itu Bu? belajar dari mana saja. Nah, ini menarik sekali. Belajar bisa dari teman sejawat, seprofesi, gitu ya, iya. belajar dari YouTube mungkin. iya, belajar dari media, Media belajar sosial. dari buku, belajar dari orang tua, bahkan tidak menutup kemungkinan belajar dari peserta didik kita. Iya. Nah, untuk itu guru harus dituntut untuk berkarya demi menyuguhkan berbagai model-model pembelajaran yang tadi menarik sekali ya Bu Ayu ya. Model-model pembelajaran dan metode-metode pembelajaran secara jarak jauh. Sekarang secara jarak jauh itu kita guru-guru sudah menerapkan banyak sekali
misalkan memakai Google Meet, nah terus memakai Zoom. Otomatis kalau misalkan kita tidak memunculkan ide untuk berkarya, ini pembelajaran yang tadi sudah dibicarakan ya, monoton, sepertinya tidak menarik, membosankan. Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali Pak Basuki, banyak sekali guru-guru sekarang yang sudah memunculkan ide dan kreativitasnya sebagai proses untuk berkarya. Nah, diantaranya mereka membuat PowerPoint yang sangat menarik, modul pembelajaran yang interaktif digital karena kita jarak jauh ya. Nah itu terus video-video pembelajaran seperti melibatkan lingkungan tadi yang kontekstual ya. Nah itu tidak hanya diambil dari YouTube, tetapi kita berusaha untuk berkarya sendiri, untuk lebih mengena, mengena untuk anak, gurunya tampil nih, tampil menarik ya Bu ya. Iya, itu bisa disampaikan lewat pembelajaran Zoom atau bisa disetel kembali disampaikan lewat WA. Nah, itu pembelajaran hari ini apa sih? Nah, seperti itu. Nah, semuanya itu ini mewujudkan bahwa guru itu mempunyai karya, berperan sebagai guru berkarya di masa pandemi ini yang secara otomatis kita berjauhan. Ya, begitu. Iya, berjauhan ya sama Pak Bas. Ya, pokoknya seperti itu Pak Bas. Nah, contoh-contoh lain banyak sekali ini. Contoh-contoh lain guru untuk menciptakan guru berperan sebagai guru berkarya. Itu sekarang itu banyak sekali guru yang menuangkan pemikirannya, ide kreativitasnya dalam menulis. Nah, dalam menulis ini Pak Bas, mereka menuangkan tulisan seperti puisi, seperti opini, seperti PTK, seperti artikel yang dipublikasikan seperti itu. Bisa dipublikasikan. Nah, betul. Nah, caranya sangat gampang Pak Bas. Yang pertama itu kita sebagai guru untuk mewujudkan peran sebagai guru berkarya itu harus ada niat. Yang kedua itu harus ada kemauan. Yang ketiga itu harus mencari celah. Mencari celah bagaimana kita menelusuri apa sih yang harus bisa kita karyakan. Ini kalau kita berkarya, guru berkarya, begitu otomatis menular kepada siswa. Gurunya juga berkarya, saya juga lah. Seperti itu. Mungkin sedikit motivasi untuk pemirsa guru se-Indonesia. Nah, semakin guru berkarya, semakin menarik proses pembelajaran, semakin guru berkarya, semakin naik mutu pendidikan. Semakin guru berkarya, semakin maju Indonesia. Hidup guru. Semangat sekali, tidak rugi memanggil narasumber yang luar biasa. Ini esensi Merdeka Belajar ini Merdeka Belajar berinovatif dan berkarya. Berkarya tidak hanya masa pandemi tapi selamanya. Semasa hidup kita masih. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Eni atas kehadirannya, Bu Yayu dan Bu Aat. Pemirsa, kepengen lama-lama ya. Tapi mungkin sedikit ada yang menambahkan mungkin ya. Mungkin Ibu Eni monggo silakan. Mungkin Mbak Ayu dan Mbak Aat, ini sebuah menarik kesimpulan saja ini. Jadi di Merdeka Belajar ini diharapkan munculnya ide-ide baru, model-model pembelajaran yang baru, kemudian muncul guru-guru yang kreatif, inovatif, dan tentunya guru-guru yang berkarya. Dengan karya itulah guru akan dikenang sepanjang masa. Itu yang diharapkan pemerintah sekarang ini ya. Sekali. Jadi Mungkin ada pengalaman Bu. Mungkin ada pengalaman. Berkarya apa itu? Bisa kita ceritakan nanti. Iya. Jadi esensinya itu Merdeka Belajar. Terima kasih semuanya. Tunggu salah dikaliori virus merebak hati.
hati-hati. Iya. Cukup sekian bincang-bincang guru pada kesempatan pagi hari ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.